Kita diundang. Tidak salah dress code kita kan? Saudara-saudariku, siapa dari kita tidak senang kalau diundang ke perjamuan nikah? Pasti ada makan minum melimpah. Suasananya pasti nyaman, meriah, mulia, mewah, dan berkelimpahan senyum, tawa, canda, apalagi dengan musik, sorak-sorai, tarian, nyanyian, bahkan line dance. Bacaan-bacaan suci hari ini mengingatkan kita bahwa hidup akhirat kita nanti bagaikan hadir dalam sebuah pesta nikah surgawi yang berlaku bukan untuk sementara waktu, tetapi selama-lamanya. Begitu kata Mazmur 23 tadi, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan Nabi Yesaya tadi mengatakan bahwa kita semua diundang, bukan hanya satu kelompok tertentu. Bahkan Gunung Sion akan berubah menjadi hempasan jamuan raksasa, tanpa air mata, tanpa selubung duka. Sebuah perjamuan penuh lemak dan sumsum serta anggur tua. Dan Tuhan sendiri akan menjadi tuan rumah penjamu kita. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus berkata, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sungguh kita takkan berkekurangan. Dan dalam bacaan Injil, Yesus sendiri dalam perumpamaan perjamuan mengungkapkan betapa Allah mengundang semua orang lewat abdi-abdinya, bahkan menyediakan segala-galanya bagi semua undangan. Namun, adalah wajar dan benar juga bahwa siapa yang mau datang, sungguh-sungguh mau hadir, harus berada dalam keadaan pantas, antara lain dengan mengenakan pakaian pesta. Saudara-saudariku, bahwa kita diundang, dipanggil Tuhan masuk dalam keselamatan merupakan sebuah kehormatan besar. Betapa baiknya Tuhan. Mungkin kita bisa juga bertanya berdasarkan bacaan tadi, tapi mengapa Tuhan lewat perumpamaan tadi bersikap kejam, keras pada undangan yang datang tapi tidak berpakaian pesta? Begini saudara-saudariku, adalah kebiasaan raja-raja mengundang tamu-tamu untuk perjamuan kerajaan. Raja-raja itu mengirim utusan-utusan mereka, bahkan membawa undangan-undangan. Bahkan dengan menyediakan pakaian pesta bagi mereka yang tidak punya. Dress code sekaligus pengadaannya disiapkan baginda raja. Maka pantaslah jika sang raja itu marah, jika sang tamu sudah menyanggupi datang, sudah disediakan sarana untuk masuk dalam perjamuan pesta, tetapi tidak mau mengenakan pakaian pesta yang pantas dan layak, apalagi yang sudah disediakan secara gratis. Ini bukan hanya sebuah penolakan, tetapi penghinaan terhadap undangan dan sang pengundang. Ibu bapa, saudara-saudari, pelajaran apa yang dapat kita petik dari sabda Tuhan hari ini? Pertama, jangan lupa surat undanganmu. Oh ya, kapan kita menerima surat undangan dari Tuhan? Itu adalah surat baptismu, tanda bahwa engkau telah dibaptis menjadi anak Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saat tanda salib dimeteraikan di dahimu, tanda engkau menjadi milik Tuhan. Saat air baptis menguduskanmu dan mengangkatmu menjadi anak Allah. Saat lilin baptismu dinyalakan, dipadukan dengan nyala lilin Paskah. Saat engkau mengenakan kain putih, lambang pakaian pesta yang suci tanpa noda, itulah hari engkau menerima undangan perjamuan surgawi.
Berterima kasihlah untuk undangan ini. Jagalah undanganmu itu. Jagalah dirimu agar engkau selalu dalam keadaan siap dengan hidup dalam terang lilin bernyala dan dengan mengenakan pakaian pesta tanpa noda. Surat undangan ini juga memberimu hak untuk mendapatkan pengampunan atas dosa dan salahmu lewat sakramen pengampunan dan menerima kekuatan perjalanan dari meja ekaristi dunia ini menuju meja ekaristi surgawi. Pakai, jaga, dan gunakanlah semua fasilitas-fasilitas tersebut. Kedua, apa artinya pesta besar seluas Gunung Sion, tetapi ada sahabatmu, ada kenalanmu, ada saudaramu yang tidak join di sana? Nah, marilah kita menjadi juga utusan Tuhan yang mengundang, yang mengajak, yang memberi teladan dan kesaksian sukacita. Sehingga jangan ada saudara-saudari, mungkin keluarga dekat kita, teman dekat kita, bahkan orang-orang sekitar kita yang sampai tidak ikut serta di perjamuan ini. Ajaklah, panggillah, yakinkanlah mereka. Jangan sampai ada orang-orang dekat kita yang menolak, yang acuh tak acuh, yang cuek bebek pada undangan ini. Jangan sampai kita juga lebih sibuk dan bermalas diri dengan undangan-undangan lain yang fana dan hampa. Kesaksian kita juga, saudara-saudari, adalah penting. Kerajinan kita hidup menggereja, berekaristi, harus menampakkan buah-buahnya, sehingga yang kita ajak dan undang itu sungguh teryakinkan, tergugah, dan mau bergabung bersama kita. Ketiga, apakah kita cukup peka terhadap undangan, ajakan Tuhan? Apakah kita mudah membaca, menjawab, berespons? Santo Agustinus, anak dari Santa Monica, sesudah didoakan oleh ibunya lebih dari 16 tahun dengan doa dan air mata, akhirnya bertobat. Kemudian ia menulis sebuah buku berjudul Pengakuan. Ada satu kalimat menarik di mana ia menulis, "Terlambat aku mengenalmu Tuhan, terlambat aku mendengarkanmu Tuhan. Dari diriku sendiri aku telah mati, tetapi dalam Engkau memberiku hidup." Saudara-saudari, Agustinus dengan rendah hati mengaku, sejak kecil ia sudah mendengarkan nasihat, doa, teguran, ajakan ibunda, yang adalah undangan Tuhan penuh mesra dan kasih. Tapi semuanya dia lawan, dia tolak. Sejak masa remaja dan masa mudanya, ia sudah mendengar ajakan teman-teman, tapi semuanya dimentahkan oleh kepintarannya dan kelekatannya pada dunia. Sudah begitu lama ia mendengar nasihat dan khotbah-khotbah Uskup Ambrosius, tetapi dengan ilmunya sendiri ia lawan dan sangkal. Telah lama ia mendengarkan bisikan suara Tuhan dalam hati nuraninya, tapi ia bungkamkan. Terlambat ya Tuhan, aku mengenalmu, tapi Engkau memberiku hidup. Saudara, jangan-jangan kita juga tuli, kebal, menutup mata, hati, telinga kita atas ajakan-ajakan, undangan-undangan Tuhan yang selama ini Tuhan sampaikan. Keempat, maafkan saya atas pertanyaan ini. Bagaimana kiranya kita menanggapi undangan perjamuan Tuhan melalui ekaristi? Apakah kita selalu datang dengan pakaian pesta, pakaian pantas? Secara fisik, tentu pakaian ekaristi, pakaian hari Minggu, pakaian hari Tuhan haruslah sopan, haruslah pantas. Bukan berarti harus baru dan mahal. Kita tahu, pakaian olahraga digunakan di lapangan olahraga. Pakaian renang digunakan di kolam renang. Pakaian artis atau Miss World
dipakai di ajang-ajang kontes mereka. Nah, kita tahulah pakaian yang pantas, yang sopan untuk sakramen Ekaristi, bukan? Dan pakaian pesta bukan hanya sekedar kemeja, blus, gaun yang layak. Pakaian pesta di sini berarti juga hidup harian kita apakah diisi dengan keutamaan-keutamaan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah kita menggunakan rahmat, berkat, fasilitas-fasilitas rohani yang disediakan Sang Raja bagi kita? Apakah kita berpakaian pesta dengan menjaga hidup kita agar tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda-noda di sana-sini? Jangan lupa, pakaian kita baik, sementara hati kita hampa dalam kasih, solidaritas, kerjasama, kesaksian, dan belas kasih. Hidangan telah kusediakan, kata Tuhan. Lembu, ternak, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuanku. Tuhan mengundang kita. Semua yang terbaik, semua yang terindah dan termulia, bahkan yang tersedap, Tuhan sediakan. Saudara-saudari, pada suatu hari ada seorang pasutri tua wafat. Mereka baik, taat selama hidupnya. Memang mereka umur panjang karena diet mereka sangat ketat. Di surga, mereka dijemput oleh Santo Petrus dan dibawa ke bangsal perjamuan. Wow, benar-benar surgawi. Sang Bapak berbisik kepada Santo Petrus, "Bapak Petrus, mana meja yang non kolesterol dan yang low sugar?" Sang istri juga ikut bertanya, "Adakah di sini sup kaledo, kaki lembu donggala yang kurang garamnya?" Petrus menjawab dengan bangga dan berwibawa, "Oh, di sini all you can eat, all is healthy. Super healthy." Tiba-tiba sang bapak menendang kaki istrinya sambil berbisik, "Kau ini aja kita diet ketat di dunia, padahal di sini semuanya you can eat. Begini kita sudah ada di sini 10 tahun lalu dan bisa makan free." Ibu bapak, saudara-saudariku, di surga bukan hanya tersedia perjamuan bebas kolesterol, tetapi juga hidup abadi, bebas dosa, bebas kefanaan, bebas derita dan air mata. Sebab yang ada hanyalah keselamatan dalam dan bersama Tuhan. Pialaku melimpah seumur hidup di gunung Tuhan. Ayo cek lembaran undanganmu dan pastikan dress code-mu pantas dan layak. Amin.